Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini bisa berkumpul kembali dalam suasana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan yang Allah takdirkan kepada kita, baik dalam keadaan terang maupun hujan, dalam keadaan lapang maupun sempit. Kita senantiasa selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sedikit demi sedikit kita bahas. Pembahasan malam ini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau menjelaskan tentang adab pergi dan berjalan menghadiri salat berjamaah. Karena banyak sekali kesalahan yang dilakukan saudara-saudara kita ketika menuju ke masjid ingin sholat berjamaah. Sebagian mereka tidak ingin ketinggalan rakaatnya, sehingga mereka ada yang berwudu dengan cepat atau berjalan ke masjid dengan cepat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita ketika kita menghadiri sholat berjamaah ke masjid, kita berjalan dengan jalan yang tenang, tidak terlalu terburu-buru. Artinya tidak pelan, tidak cepat, ya sedang berjalan tapi agak dipercepat, tidak sampai lari. Nah, kalau sekarang saudara-saudara kita yang ingin mendapatkan rakaat, mereka beberapa meter itu sebelum sampai ke masjid sudah dalam keadaan berlari, sehingga ketika takbir itu ngos-ngosan, Allahu Akbar. Ya. Ini tidak dibenarkan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika kita memerintahkan kepada kita, ketika kita tertinggal dari rakaat, ketika sudah salam imamnya, maka kita sempurnakan yang ketinggalan itu. Ya. Maka di sini kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, bagi seseorang yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, disunahkan mendahulukan kaki kanannya sambil membaca doa. Ini ketika mau masuk ke dalam masjid. Ya, tentunya ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan, ketika keluar dari rumah mendahulukan kaki kiri. Ketika dia berjalan, ya ketika dia keluar dari rumah, ya menuju ke masjid, dia membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini ketika berjalan menuju ke masjid.
Ini doanya sangat panjang, ya. Doanya sangat panjang. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Nah, doa ini umum, ya. Doa ini umum baik ketika menuju ke masjid atau kita mau pergi ke suatu tempat. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hada fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika as'aluka an tunqidhani minan nari wa an taghfira li dunubi jami'an fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min fawqi nuran Allahumma a'dim li nuran. Ya, ini hadisnya sangat panjang atau doa sangat panjang, ya. Arti dari doa tadi disebutkan, ya, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berlindung, ya. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azila au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ini Masya Allah, ya. Doanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib kita hafalkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan disesatkan, ya, dari tersesat atau disesatkan. Ya, bisa jadi antum keluar dari rumah, ya, kemudian bertanya kepada seseorang, orang itu malah menyesatkan kita, ya. Au azila au zalla, atau dari tergelincir ke dalam dosa atau digelincirkan sama orang. Au adlima au udlama, atau berbuat zalim atau dizalimi orang. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kita berbuat zalim atau dizalimi sama orang lain. Au ajhala au yujhala alayya, atau dari kita berbuat kebodohan atau kita dibodohi orang. Masya Allah, doa ini sangat wajib kita hafalkan, terutama ketika kita keluar rumah mau menuju ke suatu tempat, ya. Dari rumah kita sudah baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azila au zalla au adlima au udlama au ajhala au yuj'ala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kita menyesatkan orang atau kita disesatkan, dari kita tergelincir atau digelincirkan orang, atau kita berbuat zalim atau dizalimi orang, atau kita berbuat bodoh atau dibodohi orang. Masya Allah, ya. Karena kita di jalan tidak tahu, Pak. Kadang ada orang, ya, ditipu sama copet, ditipu sama perampok. Dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Pak Ustadz, kita sudah baca doa ini kok masih kecopetan, ya. Ya, kita katakan qadarullah wa masya fa'al, takdir Allah. Yang penting kita sudah usaha membaca doa. Kalau itu yang terbaik dari Allah, ya sudah, kita terima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita meninggalkan doa tersebut. Ini adalah usaha kita, ya. Kemudian dalam
Kita lanjutkan artinya. Ya Allah, aku memohon dengan bertawassul kepadamu dengan hak orang-orang yang memohon kepadamu serta hak langkah kakiku. Sesungguhnya aku tidak keluar dalam keadaan kufur nikmat, tidak dalam keadaan sombong, tidak dalam keadaan riya, dan tidak untuk mencari ketenaran atau sum'ah. Tetapi aku keluar karena merasa takut terhadap murkamu serta mencari keridhaanmu. Jadi di sini doanya masya Allah ya. Aku tidak keluar dalam keadaan kufur nikmat, tidak dalam keadaan sombong, tidak dalam keadaan riya ataupun sum'ah. Kalau riya itu kita melakukan suatu amalan ingin dilihat sama orang lain dan agar mengharapkan dapat pujian, itu riya. Dan riya itu berbahaya sekali, karena orang berbuat riya itu tidak akan mendapatkan pahala terhapus, karena riya itu lawan dari ikhlas. Ya, riya lawan dari ikhlas. Orang yang terjangkiti riya diobati dengan ikhlas. Dengan keikhlasan riya akan hilang. Kemudian di antara bahaya riya, kata Nabi SAW, riya itu lebih berbahaya daripada dajjal. Ya. Mungkin aku sudah pernah dengar hadisnya ya. Riya itu lebih berbahaya daripada dajjal. Karena riya itu akan senantiasa terus ada. Ya. Akan terus ada. Sedangkan dajjal akan ada nanti pada akhir zaman, ya. Atau bisa diartikan riya itu juga artinya kesombongan. Ya, kesombongan. Kita pamer dengan baju kita misalkan, sehingga kita meremehkan orang lain, ya. Kita pamer dengan hafalan kita yang begitu banyak, berapa juz Al-Quran, sehingga kita merendahkan orang lain. Ini juga namanya riya, sombong. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu terdapat kesombongan walaupun sedikit. Ya. Di dunia ini kira-kira apa sih yang kita sombongkan? Apa Pak yang kita sombongkan di dunia ini? Nggak ada. Semua cuma titipan. Ya. Kita lahir tercipta dari air mani, yang kita tidak membutuhkan air mani itu. Ya. Terbuang. Kita berhubungan badan, keluar air mani, kita buang. Tidak mungkin kita minum. Ya. Itu sesuatu yang hina, ya. Kemudian kita lahir dari sesuatu yang lubang yang itu tempat buang kotoran, ya. Dan kita pun ketika lahir dalam kondisi tidak punya apa-apa, punyanya nangis, ya. Itu kalau bisa nangis, karena ada bayi-bayi yang pada Allah tidak bisa nangis. Katanya kalau nggak bisa nangis itu berbahaya, kata bidan. Sehingga dipukul pantatnya, dipukul apanya biar bayi itu bisa nangis. Ya. Nah, tidak ada yang kita sombongkan. Mau harta kita, mau istri kita, anak kita, ya, tidak ada yang kita sombongkan. Semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sum'ah itu kita berbicara ya, ceramah, khutbah Jumat, baca Quran, ya kan, agar kita ini didengar oleh orang lain. Kemudian harapan kita ingin dipuji, itu sum'ah. Nah, kata dari sami'ah yasma'u, mendengar. Nah, kalau sum'ah itu kita berbicara ya agar didengar orang lain, kemudian kita harapannya agar dipuji, itu sum'ah. Ini juga haram, nggak boleh. Ini juga penyakit. Jadi sum'ah dan riya itu kedua-duanya adalah penyakit hati.
tidak akan bisa terobati kecuali dengan keikhlasan, dengan ikhlas. Ya. Kemudian aku memohon kepadamu agar engkau menyelamatkan diriku dari azab neraka dan mengampuni semua dosaku. Ini doa dari Nabi SAW. Nabi sendiri berdoa agar dia diselamatkan dari azab neraka dan diampuni semua dosa. Padahal Nabi SAW adalah orang yang paling dicintai oleh Allah dan orang yang dijamin masuk surga. Ya, masih berlindung kepada Allah. Sekelas Umar bin Khattab pun masih minta untuk berlindung kepada Allah dari neraka. Bahkan ketika Umar bin Khattab diberikan wasiat oleh Nabi SAW, ya, untuk menemui siapa? Uwais al-Qarni, agar Uwais al-Qarni mendoakan Umar bin Khattab agar diampuni dosa-dosanya. Padahal kita tahu Umar bin Khattab itu orang yang dijamin masuk surga. Dan keutamanya banyak. Digelari dengan Al-Faruq, ya. Al-Faruq, kalau kita buka Al-Quran, Al-Furqan, pembeda, ya. Karena Umar bin Khattab itu sangat tegas dengan ini kebatilan harus dihilangkan, ini kebenaran harus ditegakkan, yaitu Umar bin Khattab, sehingga diberi gelar Al-Faruq, yang membedakan antara yang benar dan yang batil. Ya, Masya Allah, Al-Faruq. Dan banyak keutamaan yang lain. Kalau ketemu berjalan, ya, ketemu sama setan, berpapasan, ya setan yang lari, Pak. Ya, bukan Umar bin Khattabnya yang lari, ya, setannya yang lari. Masya Allah, ya. Kalau kita ketemu sama setan, dua-duanya lari, ya. Setannya lari, kitanya lari, ya. Terus yang takut siapa? Ya. Yang takut siapa? Ya. Sama-sama lari, ya. Masya Allah. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, berikanlah. Nah, ini doa juga. Ya, ketika kita berjalan menuju masjid, kita berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa fi yamini nuran, wa an shimali nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa min fawqi nuran. Ya. Dalam sebuah riwayat, wa fi tahti nuran, Allahumma a'dimli nuran. Dalam riwayat yang lain, Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, berikanlah cahaya pada hatiku, pada lisanku, pendengaranku, penglihatanku, di samping kananku, di samping kiriku, serta dari atasku. Ya Allah, perbesarlah cahaya dalam diriku. Nah, karena kita di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala akan melewati sebuah tempat yang sangat gelap. Ya. Kita nanti sebelum sampai di As-Sirat, kita akan melewati sebuah tempat yang sangat gelap. Sehingga Nabi selalu menceritakan ada orang yang berjalan, dia membawa cahaya, ada yang kecil. Kalau kita ini kan satu kental korek api. Ya, ada yang bawa cahaya seperti itu, besarnya, terangnya. Ya. Ada yang membawa cahaya seperti senter, terangnya. Ada yang seperti membawa obor, terangnya. Bahkan dikatakan ada yang dia berjalan dengan terang benderang, sehingga dia dengan mudah untuk berjalan. Nah, kalau antum kan di kegelapan kan pasti hati-hati, takut kena duri, takut kena dipatok ular dalam kegelapan yang sangat gelap. Nah, makanya doa ini jangan sampai kita lewatkan, agar kita nanti di akhirat sebelum sampai kepada sirat, di suatu tempat yang sangat gelap, Allah berikan cahaya terang benderang, ya, sehingga kita bisa melihat badan kita sendiri. Kemudian beliau melanjutkan di sini, kemudian hendaklah dia berjalan dengan penuh ketenangan ketika pergi menuju masjid, Pak. Jadi nggak usah lari.
Kalau sudah didirikan sholat, imamnya lagi baca, jalan aja, nggak usah sampai lari, apalagi kecepatan tinggi, ya. 40, 60 ya, jangan. Berjalan, tapi nggak pelan banget, nggak kenceng banget. Berjalan, boleh agak dipercepat jalannya, tapi jangan sampai lari, ya, dipercepat jalannya. Ya. Dengan ketenangan dan kemantapan. Karena ini adalah perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, juga ini lafadznya dari Imam Muslim, ya. Idza ataitumus salata fa'alaikum bis sakinah. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Jika kamu bermaksud menghadiri salat, ya, berjamaah di masjid, hendaknya kalian berjalan dengan penuh as-sakinah. As-sakinah mawaddah warahmah, ya kan gitu. Ya, as-sakinah, ketenangan. Tapi ada orang yang saya pernah dengar cerita, ada orang salah membaca, karena ini gundul ya. Ada yang salah membaca bisikinah. Apa bisikinah, Pak? Sikin itu artinya pisau. Nah, jadi apabila kalian mendatangi sholat, suruh bawa pisau. Nah, jadi kalau bahasa Arab salah baca harokat itu bisa salah artinya. Ya, ada yang baca bisikinah dengan membawa pisau. Lah, mau sholat berjamaah ke masjid bawa pisau mau ngapain? Ya, mau nusuk imam. Ya, seperti kejadian-kejadian yang di luar, atau seperti Umar bin Khattab, ya, oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ya, lagi sholat sedang sujud ditikam dari belakang, ya, sampai Umar bin Khattab, ya, tidak sanggup untuk berdiri, ya. Ada yang imam dikeplak dari belakang, ya. Jadi apabila kalian mendatangi sholat, maka wajib bagi kalian untuk dalam keadaan tenang, bisakinah, ya, dengan kondisi tenang. Fama adraktum fasallu, maka apa yang kamu dapatkan dari sholat hendaklah kamu menunaikannya. Artinya apa, Pak? Kalau imamnya itu sedang duduk, ya jangan nunggu imamnya berdiri. Ya, kalau imamnya sedang ruku, kita langsung takbir Allahu Akbar, langsung ikut ruku. Kalau imamnya sedang sujud, kita baru datang, kita takbir Allahu Akbar, kemudian kita ikut sujud. Kalau imamnya itu sedang atahiyat, ya kita takbir Allahu Akbar, kemudian kita duduk ikut atahiyat. Kalau sebagian saudara kita kan imamnya sedang duduk atahiyat atau sedang sujud, kitanya nunggu sampai imamnya berdiri. Ini kesalahan. Ini kesalahan. Dan kalau di rakaat terakhir, waduh, bakalan sholat sendiri, ya. Nah, inilah kesalahan-kesalahan yang tidak disadari oleh saudara-saudara kita. Padahal Nabi SAW perintahkan, ketika kita datang sholat berjamaah, imam kondisinya lagi apa, kita takbiratul ihram dulu, baru kita ngikutin imam. Lagi sujud, ikut sujud. Atahiyat, atahiyat, ya. Sedangkan apa yang terlewatkan darimu, hendaklah kamu menyempurnakannya. Artinya kalau kita ketinggalan 1 rakaat, 2 rakaat, maka kita sempurnakan. Kita tambahkan sendiri, ya. Kita tambahkan sendiri. Kemudian saat dia sampai di masjid, ya, dan akan memasuki masjid, hendaklah dia mendahulukan kaki kanannya sambil membaca doa berikut ini. Jadi ada beberapa versi doa dari Nabi SAW ketika akan masuk masjid. Yang paling ringan itu Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Atau kita disunahkan bersolat dulu, Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Atau ada doa yang panjang, Bismillahi a'udzubillahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim
minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ini doa yang panjangnya. Ini doa yang panjangnya. Bismillahi a'udzu billahil azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ini doa yang panjangnya. Tapi kalau kita cuma Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, ya tidak apa-apa, ya. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dan dengan wajahnya yang Maha Mulia, dan dengan kekuasaannya yang abadi dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi kami Muhammad SAW dan keluarga Rasulullah SAW. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, serta bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya. Jadi Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya. Ini doa ketika mau masuk ke masjid. Ya. Dihafalin ya. Kemudian dia melanjutkan, hendaknya ketika masuk masjid, hendaknya dia tidak langsung duduk. Ketika masuk masjid tidak langsung duduk, tapi dia disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke masjid, hendaklah dia tidak duduk sampai dia salat sunnah 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid. Lalu bagaimana ketika matahari ketika terbit atau ketika tenggelam atau matahari dalam kondisi yang tengah-tengah panas? Maka dalam kitab ini jelaskan tidak boleh melakukan sholat tahiyatul masjid, karena ini adalah waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Ketika matahari terbit, ya, berwarna apa? Oranye, merah, oranye ya. Kalau terbit kan oranye ya, benar ya. Nah, dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh sholat, ya, walaupun itu sholat tahiyatul masjid, ya. Atau ketika matahari berada di tengah-tengah dalam kondisi yang sangat panas, maka tidak boleh melakukan sholat tahiyatul masjid. Atau matahari ketika mau tenggelam berwarna kemerah-merahan, ya, kita tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Ini kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, karena waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Jadi ada 3 waktu yang dilarang untuk sholat: ketika matahari terbit, ketika matahari tengah-tengah kita, ataupun ketika matahari mau tenggelam. Kemudian ketika dia hendak keluar dari masjid, hendaknya dia menggantung kaki kirinya sambil membaca doa, sebagaimana yang dibaca ketika, ya, keluar dari masjid adalah apa adanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, itu doa ketika keluar masjid, ya. Atau dalam kitab ini doanya adalah waftahli abwaaba fadlika, dan bukakanlah untukku pintu-pintu karuniamu. Kalau yang masuk rahmatik, rahmat. Kalau ini fadlika, karuniamu. Ya. Selesai pembahasan tentang pergi dan berjalan menghadiri sholat berjamaah. Kita masuki pada yang berikutnya. Ini masalah menjadi imam atau imamah, ya. Nanti disebutkan di sini bagaimana anak kecil menjadi imam, orang buta menjadi imam, ya.
dan wanita menjadi imam. Ya. Ini yang dijelaskan satu persatu dalam kitab ini. Masalah imamah, menjadi imam. Ya. Yang pertama, syarat-syarat imam. Syarat-syarat imam. Syarat-syarat imam. Ya. Ya, nanti aja. Kita salat dulu ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan dan kita alhamdulillah berada di bulan Rajab ya. Yang bulan ini kita diperbanyak untuk beramal soleh dengan cara memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak ibadah. Dan di bulan Rajab ini tidak ada pengkhususan ya, tidak ada pengkhususan ya. Tidak ada pengkhususan harus misalkan masalah sholat, masalah puasa ya, tidak ada. Jadi intinya di bulan Rajab ini ketika kita berbuat kebaikan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pengkhususan dalam bentuk ibadah di bulan Rajab ini. Ya. Misalkan ada sholat Rajab, puasa Rajab, tidak ada. Adanya itu ya seperti biasa. Cuma kita diperbanyak ibadahnya, diperbanyak amal solehnya. Karena di bulan Rajab ini pahala akan berlipat ganda. Ya, berlipat ganda. Tidak ada pengkhususan satu ibadah di dalam bulan Rajab. Dan bulan Rajab itu termasuk bulan-bulan yang haram. Ada 4 bulan kan ya? Bulan Rajab, bulan Muharram, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Kenapa dinamakan bulan haram 4 bulan ini? Karena tidak boleh ada peperangan ketika bulan-bulan itu, kecuali kalau dalam kondisi darurat. Pada bulan itu memang orang-orang kafir menyerang, maka kita pun harus melawan. Ya, harus melawan. Kalau tidak melawan, ya mati. Ya. Dalam kondisi seperti ini tidak boleh melakukan peperangan kecuali kalau memang kita diserang. Maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan. Ya. Oke, kita lanjut ya pada pembahasan ini. Ini mungkin tidak selesai tentang menjadi imam pembahasan ini. Nanti mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini karena pembahasannya juga panjang. Kalau mau sampai jam 9 nggak apa-apa. Tapi nanti saya pulangnya jam 11. Baik, kita sedikit aja masalah menjadi imam. Syarat-syarat menjadi imam. Untuk syarat menjadi imam, ya, yang pertama syaratnya adalah laki-laki, ya, dia laki-laki. Kemudian dia adalah orang yang adil, dan juga dia orang yang berilmu. Ya, kalau dalam hadis yang lain, dalam kitab Bulughul Maram itu juga dijelaskan. Dalam hadis itu Nabi menjelaskan syarat menjadi imam itu, ya sudah kita jelaskan ya pada pertemuan yang lalu, yaitu orang yang paling ngerti tentang Al-Quran. Ya, kalau pengertian Al-Qurannya sama-sama, maka
pilihlah orang yang paling paham tentang sunnah, atau dalam pengertian yang lain, orang yang paling paham tentang agama, orang yang paling paham tentang sholat, rukunnya, syaratnya, pembatalnya, dan ketika terjadi kesalahan apa yang harus dia lakukan, ya. Jangan sampai seorang imam tidak mengerti rukun, syarat, pembatal, sunnah-sunnah di dalam sholat, sehingga mendapati kesalahan dia malah bingung, ya. Makmumnya subhanallah terus-terusan, subhanallah, subhanallah, iki ya, subhanallah terus-terusan, maka imamnya bingung, ya. Kalau dalam ilmunya sama, tentang sunnahnya pemahamannya sama, maka carilah orang yang paling dahulu masuk Islam. Kalau sama-sama masuk Islam, ya cari yang paling dahulu hijrah. Karena zaman Nabi SAW, ya, ada sahabat-sahabat yang duluan hijrah, ya. Atau yang terakhir adalah kalau sama-sama nih, semuanya sama dari awal sampai yang saya sebutkan tadi, semuanya sama, maka pilih sinan, orang yang paling tua, orang yang paling tua. Jadi urutan paling tua itu terakhir, jangan yang pertama dulu. Mau bacaannya belepotan, bacaannya gimana, ya? Nah, ini enggak. Iya. Dan maaf ya, ini sindir sedikit. Kebanyakan orang di masyarakat, kalau orang itu sudah pernah melaksanakan ibadah haji, seolah-olah dia itu paham agama. Nah, ini masalah, ya enggak? Nah, kalau sudah pernah haji sekali itu, seolah-olah dia orang paham agama. Disuruh mimpin ini, ya kan? Malah suruh jadi imam, padahal dia tidak bisa baca Quran, atau baca Qurannya, ya maaf ya, belepotan, tidak ngerti panjang pendeknya, makrotnya, huruf apa, tajwidnya, ya. Nah, itu di masyarakat kita, ya. Gitu nggak, Pak? Ya. Kalau udah pernah pergi ke Mekah itu, haji itu seolah ketika pulang itu menjadi orang yang alim, ya. Nah, jadi tidak sah seorang wanita mengimami sholat yang makmumnya itu laki-laki, ya, tidak sah. Seorang yang fasik, yang telah diketahui kefasikannya, mengimami sholat orang-orang mukmin, ya, kecuali dia adalah seorang penguasa yang ditakuti. Nah, orang fasik yang diketahui kefasikannya menjadi imam, maka tidak sah, kecuali kalau dia itu seorang penguasa yang ditakuti. Wah, dia jadi imam nih, penguasa ditakuti, ya udah kita jadi makmum aja. Jangan sampai imam penguasa itu tanya, siapa yang tidak ikut sholat berjamaah? Ya. Dan seorang yang bodoh mengimami jamaah yang umum disebutkan di sini, ya, yang tidak mengerti apa-apa, ya, tidak mengerti bacaan Al-Quran, tidak mengerti tentang sholat, ya, hanya sekedar menjadi imam. Padahal makmumnya itu ada yang lebih paham, lebih pintar daripada imam tersebut, ya. Kecuali bagi jamaah yang sama dengannya, ya. Tadi yang sebutkan, yang seorang yang jahil mengimam jamaah umum, kecuali bagi jamaah yang sama dengannya, ya. Jahil, makmumnya jahil, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di sini, la tahummanna imra'atun wala fajirun mu'minan illa an yakharahu bisultanin au yakhafu sautahu au saifahu. Janganlah seorang wanita dan seorang yang lalim, ya, mengimami sholat orang mukmin laki-laki, kecuali seseorang yang memaksakan kehendaknya
dengan kekuasaannya. Jadi dia dengan kekuasaannya minggir, saya jadi imam, minggir. Padahal ya gitu kan, punya kekuasaan ya, menjadi imam, minggir. Atau seseorang yang khawatir dicambuk atau pedangnya, ya, khawatir dicambuk dengan pedangnya atau dengan cambukannya. Ya sudah, yang lain ngalah aja, silakan, monggo, ya. Nah, tadi syarat-syarat menjadi imam sudah kita sebutkan ya tadi dalam hadis Nabi. Tapi kalau kita main di suatu tempat, ya, tuan rumahnya itu orang tidak ahli Al-Quran, sedangkan kita ahli Al-Quran, maka tuan rumah lebih berhak menjadi imam dalam kondisi seperti ini. Kecuali kalau tuan rumahnya mempersilakan, wah kamu aja, ya, menyadarilah tuan rumahnya, kamu saya dengar ya bacaan Qurannya paling bagus, paling banyak, monggo, ya. Itu kalau dipersilakan sama tuan rumahnya maka boleh menjadi imam. Tapi kalau tidak dipersilakan ya jangan, ya. Maka tuan rumah lebih berhak menjadi imam. Ada catatan di sini oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, meskipun hadis ini digolongkan hadis dhaif, hadis dhaif, ya, tetapi mayoritas ulama mengamalkannya. Jadi ada syarat-syarat hadis dhaif itu bisa diamalkan. Syaratnya berat, ya. Ya. Hadis-hadis tentang imamah seorang wanita terbatas pada penghuni rumahnya yang wanita dan anak-anak kecil. Jadi wanita itu hanya mengimami kaum wanita, atau seorang wanita mengimami untuk anak perempuannya dan anak laki-laki yang kecil di rumahnya, ya, mengimami. Sebagaimana imamah orang fasik terbatas pada keadaan darurat. Satu lagi, yang kedua, tentang menjadi imam. Orang yang lebih utama menjadi imam. Di sini yang kedua, orang yang lebih utama menjadi imam. Kalau tadi syarat-syarat imam, laki-laki adil berilmu, ya, disebutkan oleh beliau. Di sini siapakah orang yang lebih utama untuk menjadi imam? Kalau tadi syarat, sekarang siapa yang utama, lebih utama menjadi imam? Orang yang paling utama menjadi imam adalah orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Lalu orang yang paling mengerti masalah agama Islam. Lalu orang yang paling bertakwa. Lalu orang yang paling tua usianya. Nah, di sini sebutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sini, ya. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan, fa in kanu fil hijrati sawa'an fa akbaruhum sinnan, ya, fa akbaruhum sinnan. Di sini mana yang lebih utama untuk menjadi imam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah orang yang mengimami salat suatu kaum adalah orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Panjang pendeknya, tajwidnya, sifat hurufnya, makhrajnya, ya, dan hafalannya paling banyak, ya. Jika kefasihan bacaannya mereka sama, ya, bacaan fasihnya mereka sama, hafalannya sama, bagus sama-sama bacaannya, hendaklah orang yang paling mengetahui tentang sunnah, disebutkan di sini, yang paling paham tentang agama. Karena tidak semua orang yang dia itu fasih bacaan Al-Qur'annya, banyak hafalan Qur'annya, dia adalah orang yang paham tentang agama. Jika pengetahuan mereka mengenai sunnah itu sama, pengetahuan agamanya sama, hendaklah orang yang paling dahulu melaksanakan hijrah, ya, hijrah. Jika dalam hijrahnya itu sama, hendaklah orang yang paling tua usianya. Nah, Nabi menyebutkan yang paling terakhir, yang paling tua usianya. Jadi masa yang paling terakhir di masyarakat diutamakan, mau bacanya kayak apa, ya kan?
Kemudian beliau di sini menyebutkan selama dia bukan seorang penguasa atau pribumi. Nah, jadi yang kita sebutkan tadi, kalau dia bukan penguasa dan bukan tuan rumah atau pribumi, ya, karena yang berhak menjadi imam itu penguasa atau pribumi, tuan rumah, meskipun ada yang paling fasih bacaan Al-Quran. Mengingat penguasa atau pribumi dianggap lebih utama menjadi imam daripada yang lainnya, atau tamu lah gitu. Nabi SAW bersabda, la ya'ummanna rajulu ar-rajula fi ahlihi wala sultanihi illa bi'idnihi. Janganlah seseorang mengimami salat jamaah pada sisi keluarga orang pribumi atau penguasanya kecuali atas izin dari penguasa atau tuan rumah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Mansur rahimahullah ta'ala. Lalu bagaimana imamnya anak kecil? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah sudah jam 8 lebih ya. Saya cukupkan sampai di sini ya. Inilah yang bisa saya sampaikan dengan ilmu yang terbatas ya, dan ilmu saya miliki, dan kita akan mencoba untuk membahas lagi untuk pertemuan yang akan datang tentang menjadi imam. Ada pertanyaan tidak? Masya Allah, mau perang ini. Ya kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga kajian ini menambah ilmu kita, iman kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan di dalam menapaki jalan kebenaran, bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.